Selamat sore, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Lama tidak bersuah, lama kita tidak berjumpa ya. Puji Tuhan sore hari ini kita berjumpa lagi dalam acara yang tentu Bapak Ibu sudah nantikan. Salam jumpa dalam acara kita, Coffee Live. Iya, lagu pengantar tadi langsung memberitahu kita setiap keluarga pasti dalam pergumulan, khususnya tantangan kita saat ini, di mana kita masih belum selesai dengan urusan COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejak manusia pertama kali dicipta, Tuhan menempatkan manusia di taman itu, dan mereka bebas makan semua buah yang sudah ditentukan Tuhan, kecuali ada satu pohon yang tidak boleh diambil buahnya. Tetapi kemudian kebebasan yang diberikan itu jadi berubah setelah manusia jatuh dalam dosa. Manusia tidak lagi bebas, tapi terikat, bahkan kemudian dikuasai oleh dosa. Itu sebabnya ketika manusia kebebasannya diambil atau kebebasannya mulai dibatasi, timbul reaksi. Dan saat ini saya yakin Bapak Ibu juga memperhatikan, ternyata tidak mudah ketika kita diminta untuk tanda petik berkurung diri beberapa saat di rumah. Ternyata tidak mudah. Ada banyak reaksi yang muncul, mulai yang lembut sampai yang anarkis mungkin ada. Dan ini menunjukkan itulah natur manusia. Kita tidak ingin dikekang, kita ingin bebas, tetapi pada saat yang sama kita juga sadar kita tidak bisa bebas kemana-mana kalau memang kita mau selamat dalam tanda petik, khususnya konteks sekarang. Maka sore hari ini tema untuk percakapan kita adalah PPKM. PPKM ini arti yang sebenarnya itu atau kepanjangan sebenarnya itu PPKM. Yang kami buat di sini perlu perjuangan keras mendapatkannya. Dan terima kasih sudah ada Bapak Ibu yang memperhatikan kepanjangan ini dan sudah ada pertanyaannya. Ya, untuk mendapatkannya apa nanti akan diterjemahkan dalam pertanyaan-pertanyaan. Tapi dalam konteks pemerintah, protokol kesehatan, kegiatan masyarakatnya yang harus dibatasi. Sebab itu
kurang lebih sudah masuk minggu yang ketiga ya, kita harus ada di rumah. Dan puji Tuhan sampai hari ini kalau Bapak Ibu masih di rumah, berarti apalagi sedang mengikuti kami dari rumah. Terima kasih Bapak Ibu sudah mentaati PPKM yang dicanangkan oleh pemerintah. Topik kita pada sore hari ini adalah PPKM. Pastikan sebelum kita lanjutkan percakapan kita, Bapak Ibu menyiapkan kopi masing-masing. Seperti biasa di setiap segmen saya akan mengajak kita untuk menikmati kopi kami yang ada di sini. Dan hari ini kami langsung siaran dari Bukit Zaitun, Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu. Jadi dari Bukit Zaitun nanti saya mengajak Bapak Ibu sama-sama kita menikmati kopi. Nikmati kopinya, temukan solusinya. Ya, Bapak Ibu kita akan melanjutkan percakapan kita. Sore hari ini bersama saya di Bukit Zaitun, Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia. Yang pertama menjadi narasumber kita sore hari ini. Di sebelah kiri saya perkenalkan Bapak Pendeta Roland Octavianus. Selamat sore Pak Roland. Selamat sore Pak Ferdi. Perlu perjuangan keras untuk mendapatkannya. mencarinya Pak. Oh mencari ya, oke. Cari, kalau jodoh cari dulu baru dapat ya. Iya, cari Oke. dulu berdapat. Iya. Bolehlah, ini beliau sudah langsung ini. Juga bersama saya di Bukit Zaitun YPPI Batu, Bapak Pendeta Gunario Sudarmanto. Selamat sore Pak Dar. Ya, selamat sore Pak Wadi. Jumpa lagi Pak ya. Setelah lama kita tidak berjumpa, puji Tuhan sore hari ini kita akan membahas tentang ini, perjuangan keras mendapatkannya. Ya. Ini terserahlah. Ya, ini apa aja ya. Apa aja boleh. Dan kemudian bersama kami sore hari ini Bapak Pendeta Freddy Purwanto. Selamat sore Pak Freddy. Selamat sore Pak Ferdi. Apa kabar Pak? Aman Pak, puji Aman, Tuhan. Ya. Anak-anak pasti masih nyanyi dia. Dia mendapatkan uang Pak. Oh iya. Perlu perjuangan keras mendapatkan uang. Ya, Bapak Ibu yang kami kasihi, kita akan bicara tentang topik ini PPKM. Memang kami berikan kepanjangannya itu berbeda, yaitu perlu perjuangan keras untuk mendapatkannya. Nah, mendapatkan ini banyak. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan kesehatan yang baik ya untuk sementara ya memang harus di rumah, jangan kemana-mana dulu. Tapi untuk yang lain-lainnya ya nanti kita bisa perbincangkan sore hari ini. Baik Bapak-Bapak, kita ini singkatan ini banyak sekali sudah dipelesetkan. PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, kalau di Medan pandai-pandai kalian mutar. Ini ada lagi Pak Freddy punya tadi apa tuh? Pendapatan pengkhotbah kian menurun. Ini bukannya pengkhotbah, penari pun juga. Penari juga ya, penyanyi juga. Penyanyi. Silakan P diterjemahkan ke masing-masing profesi. Nah ini bagaimana Bapak-Bapak melihat ini? Ada reaksi-reaksi, ada positif, ada negatif. Bagaimana Pak Roland? Iya, makasih Pak. Itu lebih banyak orang berpikir secara negatif ya, karena mereka susah mendapatkan apa-apa gitu ya. Tapi buat saya positif, karena kebetulan karena pandemi melanda di negara kita, bahkan di seluruh dunia, ini merupakan hal yang positif untuk kita mengendalikan diri. Yep. Karena yang kita lawan itu tidak bisa dikendalikan, Yeah. kecuali kita yang mengendalikan diri.
Jadi kita tidak bisa mengendalikan dia. Tidak bisa. Kita yang harus mengendalikan. Kita ya, pelan-pelan mengendalikan diri kita. Nah, ini yang susah Pak ya. Iya. Karena kita sudah terbiasa, lalu kebiasaan itu tiba-tiba harus dihentikan. Ya. Pasti ada reaksi Pak ya. Tentu. Karena itu kita belajar. Kira-kira ini kita belajar mengendalikan diri kan. Betul. Supaya kita menang. Kalau kita tidak bisa, itu supaya dapat. Kalau tidak bisa kendalikan diri, ya nggak dapat apa-apa. Nah, ini mantap. Malah dapat sakit malah. Sudah mulai nih. Untuk mendapatkannya harus bisa mengendalikan diri. Ya. Iya. Lanjut Pak Dar, perspektif Bapak bagaimana? Iya, memang benar sekarang orang berpikirnya cenderung negatif. Karena sudah terlalu banyak korban berjatuhan. Dan itu tidak mudah dialami oleh keluarga dekat, orang-orang yang kita cintai. Itu pengalaman-pengalaman yang sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Sehingga respon-respon terhadap itu cenderungnya memang negatif. Nah, sekali lagi situasi itu memang bergantung pada respon kita. Situasi itu tidak bisa berubah sesuai apa yang kita mau. Tapi justru respon kita yang mempengaruhi akhirnya bagaimana suasana hati kita, pikiran kita, lalu akhirnya berimbas kepada tindakan-tindakan kita. Jadi memang kembali kepada kita juga ini. Ya. Jadi situasi itu sewaktu-waktu boleh dibilang itu sudah solid ya. Ya. Kita yang harus liquid. Kita yang ya betul harus cair, kita menyesuaikan. Harus cair, menyesuaikan kalau enggak ya. Ya. Nah, Pak Freddy bagaimana? Ini tentu dari segi ekonomi tentu berpengaruh Pak. Bagaimana Bapak melihat PPKM ini dikaitkan dengan ekonomi? Itu sebabnya banyak orang juga kan sulit. Antara tidak keluar sama dengan juga tidak makan, tidak kerja. Tapi kalau keluar repot juga. Bagaimana Pak ini? Iya, terima kasih Pak Ferdi. Ya sebenarnya kalau dari singkatan atau meme-meme lucu itu kita tahu bahwa ini menimbulkan dampak Pak ya terhadap pendapatan dan sebagainya gitu. Kalau di kampung halaman saya dikatakan kalau corona itu dari Cina gitu. Kalau di tempat kita kon ora gitu. Kon orang kerja, kon orang mangan, sebagainya. Artinya ada perjuangan keras memang untuk mendapatkan apa yang selama ini didapatkan dengan begitu apa ya, tidak ada halangan yang seberat ini Pak gitu. Jadi kan orang bijak mengatakan gitu. Kalau ada perintah pimpinan harus dilaksanakan. Namun dengan sepenuh hati gitu. Ketika PPKM diberlakukan, pasti ada dampak di sektor ekonomi gitu. Ya. Karena ada banyak yang tutup, jam pembatasan juga tutup, ketika pelanggannya misalnya 100 dari 50 yang boleh dan sebagainya gitu. Kalaupun itu take away juga, apakah memang orang juga akan masih interest, karena ketika orang beli di luar itu kan bukan hanya beli masalah makannya Pak, ya. Pasti juga beli masalah kenyamanan dan juga refreshingnya gitu. Menurut saya begitu Pak. Pengalaman Bapak ya? Iya. Ya, pengalaman ya. Bersama kan, istri anak makan di... Ini kan apa namanya, mumpung ada Pak Roland kita suarakan gitu. Ya kan? Karena saya ditraktir Pak Ferdi waktu itu. Gitu ya. Pak Ferdi nggak pernah traktir saya itu. Nah itu dia Pak. Jadi memang mau dibilang serba salah, akhirnya salahnya serba-serbi juga ya Pak ya. Iya. Tapi kembali lagi Pak, memang ya namanya proses belajar Pak ya. Iya Pak, karena ini kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, perlu perjuangan keras mendapatkan rumah sakit. Harganya terlalu mahal Pak. Mendapatkan obat ya. Mendapatkan perawatan, bahkan mendapatkan tempat pemakaman. Apalagi kalau terlambat Pak ya. Terlambat lagi. Kan memang ini perlu perjuangan keras, mengendalikan diri ya. Kalau enggak, yang lainnya enggak susah dapat. Bukan hanya uang loh Pak. Betul Pak. Ya. Obat susah, rumah sakit susah. Rumah sakit ada Pak. Nggak ada tempat tapi tidak ada tempat untuk kita. Oksigen susah. Itu lagi. Ya. Semuanya susah. Enak di rumah masih ada oksigen Pak ya. Iya, usah bayar. Ya Bapak Ibu, kita mulai makin menarik. Kita bicara sekarang kepada bagaimana kita belajar. Ini memang semua proses belajar. Mulai anak kecil sampai orang tua juga ya. Kita mau belajar untuk mengendalikan diri kita. Sebab itu Bapak Ibu, jangan kemana-mana, siapkan dulu kopinya. Bapak-bapak yang ada di Bukit Zaitun, mari sama-sama dengan semua yang ada di rumah. Iya, nikmati kopinya, temukan solusinya.
Pada akhir segmen yang pertama tadi kita bicara bahwa ternyata mengendalikan diri dalam konteks PPKM ini satu proses belajar. Dan mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah ini pertama kali manusia dalam hidupnya harus seperti ini? Bukan hanya di satu negara, hampir seluruh negara bergumul dalam hal ini ketika harus dibatasi. Pak Dar boleh tolong, apakah di Alkitab ada Pak ya? Mungkin bukan corona tapi yang lain kah? Monggo Pak. Ya tadi Pak Ferdi sudah memulai bahwa ketika manusia diciptakan memang sudah satu paket dengan potensi untuk memperjuangkan. Jadi meskipun di Taman Eden itu segala sesuatu ada dan boleh dinikmati, tapi ternyata Tuhan tetap memerintahkan mereka untuk bekerja, mengusahakan tanah itu. Itu berarti bahwa fasilitas yang ada di sana tidak otomatis dinikmati semuanya sudah serba ada dan tinggal makan gitu ya. Tetapi mereka harus mengusahakan. Artinya perjuangan sebelum manusia jatuh dalam dosa itu sudah ada. Karena natur manusia pada dasarnya adalah Homo sapiens, orang yang pekerja gitu ya. Homo sapiens atau Homo laborans. Homo laborans. Nah, tetapi kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, upaya itu menjadi bertambah sulit. Oleh karena hubungan dengan Tuhan sudah mulai terputus, hubungan dengan sesama bermasalah, hubungan dengan lingkungan atau dengan alam juga akhirnya sudah bermasalah, sehingga menimbulkan onak duri katanya. Sehingga usaha untuk mendapatkan makanan itu juga menjadi bertambah sulit. Ketika manusia terus beranak pinak, beranak cucu, bertambah banyak, Tuhan juga sedemikian rupa mengatur hubungan antar sesama itu. Sehingga ketika Tuhan memilih Israel sebagai sebuah bangsa, dan kemudian jumlah mereka semakin bertambah banyak, Tuhan memberikan peraturan-peraturan yang begitu banyak. Hubungan antar sesama itu dibatasi, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Bahkan minta maaf ketika mereka berada di padang gurun pun, untuk buang hajat itu pun diatur. Menjaga kebersihan dan sebagainya. Kemudian perempuan-perempuan yang mengalami siklus hidup dalam dirinya pada masa haid, setelah melahirkan, itu juga diatur sedemikian detail oleh peraturan-peraturan Tuhan. Kemudian kalau misalnya ada yang sakit tertentu pada zaman itu, sakit kusta yang dianggap sebagai aib atau kutuk begitu, dia harus diasingkan. Mungkin diasingkan, dikelompokkan khusus, mereka masuk ke isoter gitu ya, masuk ke shelter khusus, sehingga mereka dipisahkan dari kelompoknya. Jadi saya pikir cerita-cerita seperti itu sudah ada polanya pada zaman dahulu Pak ya. Nah, yang dituntut hanyalah bagaimana manusia harus mengikuti itu, ketentuan-ketentuan itu, supaya dia terbebas dari macam-macam masalah tadi ya. Oke, makasih Pak. Itu berarti belajar mengendalikan diri ini bukan hanya gara-gara COVID-19 ini seharusnya ya. Iya, betul. Tapi ini lebih dasar karena kita rame-rame. Kalau sendiri-sendiri kan udah ketahui ini rame-rame. Nampak kali gitu. Nampak kali. Jadi terasa sekali ini mendunia. Gimana Pak? Benar. Ini memang kalau kita sendiri mungkin banyak orang yang bertapa kan. Coba mengendalikan diri. Ya, supaya mendapatkan sesuatu untuk dirinya. Ya. Tapi sekarang ini dipaksa bersama-sama mengendalikan diri. Padahal katanya kalau sendiri itu lebih menderita, kalau bersama-sama ada kawan relatif katanya lebih tahan. Iya. Gitu Pak ya. Tapi kenapa sekarang kok kayaknya susah Pak? Karena kelamaan Pak. Oh kelamaan. Boleh tapi jangan lama-lama gitu. Lama-lama begitu. Nah lama-lama ini juga, berapa lama ini juga relatif ya? Ya Pak Freddy? Betul Pak. Dari segi perhitungan ekonomi kalau terlalu lama ya selesai juga Pak ya? Iya, karena kalau kita kan Pak, biasanya kan disuruh nabung. Kalau kita diajari dari kecil disuruh nabung, supaya hemat pangkal kaya. Ya. Tapi kalau negara kan nggak bisa Pak, karena dia butuh pengeluaran. Makanya negara gelontorkan bantuan supaya ada pengeluaran, sehingga roda ekonomi berputar gitu. Itu yang kadang-kadang paradigmanya kita jadi berubah-ubah gitu Pak. Kalau dari segi keluarga sendiri bagaimana Pak menata ini? Saya dengar banyak juga keluarga yang akhirnya sekarang ini tambah mantap. Tahu mantap Pak? Gimana Pak? Makan tabungan. Sudah hampir habis ini. Sudah makin terus kecil. Tabungannya makin mengecil. Iya, kalau dari sisi keluarga Pak, saya keluarga muda ya. Ini hanya pengalaman aja keluarga muda dan dari melihat beberapa fenomena gitu. Saya senang theme song kita Pak. Theme song kita kan
keluarga Kristen di tengah tantangan zaman, tapi kan menjadi berkat gitu. Ya. Tapi kalau keluarga Kristen sekarang nggak punya inovasi, dia akan berubah lagunya, Pak. Keluarga Kristen ketinggalan zaman gitu. Ya. karena kalau kita lihat di YPBI sendiri, Pak ya, lihatlah bahwa ini tetap, saya selalu katakan ada inovasi di tengah stagnasi gitu. Oke. Ketika memang menyerahkan diri untuk Tuhan dan ketaatan, Allah sendiri berikan hikmatnya supaya dibuka apa yang bisa dikerjakan, Oke. sehingga kita bisa bertahan. Jadi- Karena kan pekerjaan katanya dari Tuhan, kita juga dari Tuhan. Berarti kan kita harus dekat dengan Dia supaya Oke. berkatnya mengalir melalui kita, Pak. Jadi situasi ini tidak boleh menyerah, Betul, Pak. tapi berserah Betul, Pak. supaya diberi Iya. inovasi. Ah ini Pak, kalau bicara inovasi kita kembali ke Poro lagi. Iya. Arah saya ke situ tadi. Pak. Iya, kan Nyambung, Pak. Gini, Tuhan itu memberikan kita tangan, memberikan kita Pikiran. pikiran, memberikan kita kaki. Nah, banyak orang itu kenapa gagal ya? Mereka bilang, saya pikir. Jangan saya pikir, saya kerja. Mereka kerja keras itu baru mendapatkan. Kalau cuma saya pikir tidak pernah dapat apa-apa. Makanya ada yang bilang kan ide itu mahal Pak. Oh, enggak juga. Mikir-mikir aja terus tapi nggak kerja ya tinggal ide toh. Itu aja. Wacana terus Pak ya. Nanti ya itu kayak apa tadi, mantap itu makan tabungan. Makan tabungan. Makan tabungan itu. Karena ya itu hanya saya pikir. Berapa kali ada orang telepon, Pak, saya pikir bagaimana Pak? Stop pikir, kerja. Kamu punya tangan punya kaki enggak? Kerja dong. Siap. Jangan pikir aja itu. Jadi harus mulai bercocok tanam ya. Iya, apa saja. Tapi jangan yang negatif ya. Oke, Nanti- ini pasti positif Pak. Positif ya. Yang lalu kan ada bunga berubah jadi kangkung. Kan? Begitu boleh Pak Freddy ya? Begitu boleh ya? Boleh, Pak. Yang Bunga penting jadi kita kangkung. produktif gitu. Yang penting Yang penting produktif. produktif gitu. Tapi itu urusannya dengan istri ya. Bunganya hilang. Siap-siap. Ditegur kita tidak makan bunga, kita memakan kangkung. Gimana Pak Dar? Iya, biasanya begitu. Di tengah krisis muncul kreativitas Iya. ya. Tadi di tengah stagnasi muncul inovasi. Ya memang mau tidak mau begitu. Hanya pikir aja, hanya dalam dunia ide aja ya tidak bisa. Ya. Itu hanya mimpi di siang bolong kan. Hanya ide tapi nggak dikerjakan. Ya, baik. Nah, kalau demikian berarti sekarang kita tadi belajar mengendalikan diri. Setelah kita mengendalikan diri, ya tidak berhenti di situ. Kita mulai berpikir bagaimana kita keluar dari situasi seperti ini, walaupun kita di rumah, apa yang bisa kita buat ya. Gitu Pak ya. Kalau kita lihat di medsos itu banyak kreativitas yang dilakukan, bahkan ibu-ibu bisa buat kerajinan tangan yang ini, bahkan yang tadinya mungkin tidak tahu berjual di marketplace medsos bisa jual dari situ juga ya. Iya, benar. Bagaimana Pak Freddy? Itu berarti bagus toh ya. Ekonominya makin kreatif tuh Pak. Betul, Pak. Iya, makin kreatif. Jadi keluarga perlu menemukan passionnya, lalu kerjakan passion itu gitu. Jadi jangan kebanyakan mimpi. Harus bangun dari mimpi untuk mengejar mimpi itu. Sedap. Itu baru PPKM, Pak. Kejar mimpi dia. Kejar mimpi, Pak. Pelan-pelan kejar mimpi. Ini kejar mimpi ini tolong didalami dulu Pak. Ini maksud bapaknya apa ini? Sudah bangun dari mimpi lo kejar lagi mimpinya. Karena kita jangan terlalu banyak menerawang, Pak. Oh gitu ya. The dream become reality. Ya. Bagaimana mimpi itu jadi kenyataan. Iya. Iya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke Pak Dar. Pak, nah sekarang bagaimana dalam konteks sekarang ini, kan ini pemerintah juga terus menghimbau. Seharusnya bagaimana sih sikap orang Kristen atau gereja untuk menolong pemerintah dalam konteks ini, Pak? Iya, dalam dilema apalagi masalah yang sebesar pandemi ini memang kita sebagai orang percaya itu kan selalu dituntut pertanyaan yang selalu muncul di tengah orang percaya kan, ini apa maksud Tuhan gitu kan. Nah pertanyaan sederhana ini kan ternyata mendapatkan jawabannya tidak sederhana. Kita nanti diminta kembali kepada apa kata Alkitab untuk mendapatkan jawaban yang paling mendasar tentang apa maksud Tuhan tidak mungkin didapatkan dalam waktu yang singkat. Ya. Sehingga banyak perspektif orang akhirnya berspekulasi lah, ini karena setan lah, ini karena dosa, karena macam-macam. Itu jawaban-jawaban
teologis yang dikemukakan. Yang paling kesian setan, Pak. Setan selalu Ya disalah-salahin terus. padahal dia memang udah salah. Dia udah salah, Pak. Mungkin dia minta-minta ampun terus tuh Pak tiap Ya. hari. Ya artinya upaya orang beriman untuk mencari jawaban Tuhan itu ya baik-baik saja, Ya. sah saja. Untuk mencoba mengerti perspektifnya Tuhan seperti apa, kapan ini berakhir dan sebagainya. Tapi kan itu tidak mudah. Nah, kalau langsung kepada sikap kita bagaimana terhadap ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh pemerintah, saya pikir sikap kita terhadap pemerintah sudah sangat jelas dalam Alkitab, ya pemerintah itu adalah hamba Allah, sehingga kita juga harus menunjukkan loyalitas, ketaatan, tentu saja sejauh tidak bertentangan ya dengan kebenaran Alkitab ya itu sendiri. Jadi saya pikir apa yang diputuskan pemerintah kan baik dalam arti menjaga jarak, 5M, 6M segala macam itu kan untuk melindungi rakyatnya sendiri. Dan bahkan hari ini WHO itu mengeluarkan ketentuan baru mengenai persentase tingkat herd immunity dari 65 ke 80. Itu artinya tingkat imunitasnya dipertinggi standarnya. Akhirnya lebih sulit karena Delta Plus sekarang yang sudah mulai menyerbu Ini kita. kayak akreditasi aja Pak ya. Iya. Ditambah-tambah lagi. Ya kriterianya. maksudnya supaya diperketat lagi, Supaya diperketat lagi. untuk menyelamatkan kita, melindungi kita. Gitu. Nah, ya sikap kita tidak ada yang lain. Saya pikir sebagai orang percaya terhadap pemerintah kita ikuti apa yang baik. Ya, karena menjaga diri itu kan bukan untuk mencelakakan kita. Itu kan bagian dari iman ya. Bagian dari iman kita. Baik, makasih Pak. Nah Bapak Ibu yang ada di rumah, sampai pada akhir segmen ini percakapan kita adalah mari kita mentaati. Paling tidak kita menjadi contoh bagi masyarakat pada umumnya. Baik, kita akan nikmati dulu apa yang sudah tersedia ini Bapak-Bapak. Ini makin sore makin sejuk, jadi kita perlu menghangatkan ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, nikmati kopinya, temukan solusinya. Melanjutkan akhir percakapan tadi, saya kembali ke Pak Roland. Pak, ada himbauan Bapak apa untuk masyarakat pada umumnya, khususnya untuk juga mungkin orang percaya atau masyarakat pada umumnya? Iya Pak Ferdi, kalau kita belajar juga membantu memberikan solusi. Oke. Contoh sederhana Pak ya, begitu terjadi pandemi ini datang tahun lalu, kemudian negara kita belum adakan PPKM, yang pengertiannya negara ya, bukan pengertian kita ya. Ya. Kita sudah buat di sini sejak 14 Maret tahun 2020 sampai hari ini, semua gerak kita adakan pembatasan-pembatasan yang terukur. Kita bersyukur akibatnya kita punya tempat ini istilahnya hijau atau level, kalau standar WHO kita level 0, tidak terpapar. Kita bisa hidup normal sebetulnya, sangat normal di sini. Kegiatan kita normal, pakai semua masker dan lain itu sebagai respect kita kepada negara. Tapi sebetulnya kita hidupnya normal. Bahkan ketika pemerintah mengalami kesulitan untuk mengadakan isolasi terpadu, kita memberikan tempat yang mana bisa menunjukkan kepada kita lebih dekat. Ini loh orang-orang yang terpapar. Bagaimana kita menolong mereka, pemerintah menolong mereka, pada saat yang sama kita tidak terpapar. Ya. Karena kita disiplin, mereka disiplin, tertolong. Maka kita bersyukur, akhirnya negara mengunjungi tempat ini kan, memberikan apresiasi dan terima kasih. Ada contoh. Memang perjuangan keras ini kita untuk mendapatkan hal itu. Tapi akhirnya kita menjadi contoh, tempat kita dianggap salah satu yang mungkin menginspirasi seluruh Indonesia bagaimana menghadapi masalah ini. Oh, jadi di dalam kompleks kita ini ada gedung kita yang dipakai Benar. untuk isolasi terpadu, Pak? Iya. Sekarang isolasi terpadu sekarang kapasitas dari 180 terisi sekarang
sekitar 90 sampai 100, sudah 2 bulan terakhir itu rata-rata begitu. Bahkan pemerintah meminta, boleh nggak di bagian bawah, itu ada 3 lantai, boleh nggak di bagian bawah juga menjadi rumah sakit darurat. Lantai 2, lantai 3 untuk mereka yang akan sembuh. Saya bilang, silakan. Akhirnya ini menjadi, ingin tunjukkan bahwa bisa dibuat itu di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak perlu dikucilkan, kita tidak perlu menjauh. Kita bisa lihat mereka jaraknya tidak lebih dari 3 meter dari rumah kita. Ya. Kalau nggak salah rumahnya Bapak nggak sampai 3 meter kan Pak? Dekat-dekat. Tidak terpapar, anak-anak bisa jalan-jalan, main-main sekitar itu tidak terpapar. Tapi orang yang ditolong juga tidak merasa seperti orang sakit kusta dikucilkan. Kita tidak melihat mereka seperti bahaya banget ya, jangan ya. Tidak. Tapi kita bisa, inilah kita membantu memberikan solusi. Mereka yang sakit cepat sembuh, kita juga bisa bekerja normal, kita bisa mendoakan mereka merasa diperhatikan. Pemerintah merasa tertolong, kita memberikan solusi dong. Ya. Kehadiran kita kan bekerja keras bersama-sama pemerintah memberikan solusi. Jangan bekerja keras buat pemerintah makin ambruk, salah, ya kan? Juga Pak, nampaknya saudara-saudara kita senang di tempat kita ini Pak. Oh, senang, Lebih tenang Pak ya. Tenang, udaranya segar. Tapi- apalagi ada Pak Purpur kalau menyanyi itu suaranya keren banget. Suaranya keren banget. Tapi Pak ingat jangan lama-lama Pak, kalau Oh, sudah iya. sembuh pergi. Saya bilang sama mereka, seenak-enaknya di tempat ini enak di rumahmu. Betul. Jadi di sini boleh enak, tapi di rumah jauh lebih enak. Gitu. Nah ada yang menarik Pak, saya lihat di sini Pak, nanti Pak Dar sama Pak Ferry juga boleh sampaikan perspektifnya. Salah satu, kalau kita dengar percakapan-percakapan itu, menolong imun orang itu, bagaimana menolong dia supaya tidak berpikir negatif. Bagaimana orang yang sehat memperlakukan mereka juga kan Pak. Betul, betul sekali. Kalau tidak kan bisa juga merusak imun mereka. Nah ternyata bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita yang sudah terpapar juga penting. Keluarga. Ya kalau salah kan pasti turun itu. Ya. Saya sudah kubilang jangan jalan-jalan. Kenapa kok jalan-jalan? Itulah akibatnya. Kan tidak perlu lagi Pak ya. Betul. Gimana tuh Pak dari segi... Ya, memang itu sehingga tema kita harus untuk mendapatkan ya, berjuang keras untuk mendapatkan itu atau untuk memperjuangkan. Tetap 2 sisi. Satu sisi orang itu sendiri yang sudah terpapar, yang kedua lingkungannya, saling mempengaruhi. Kalau lingkungannya tadi negatif ya membuat si korban ini semakin terpuruk dia, karena tidak membangkitkan hal-hal positif dalam dirinya. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi, lingkungannya mungkin positif, tetapi orang ini sendiri mungkin dia introvert sehingga akhirnya terlalu berpikirnya negatif ya, bisa juga terjadi seperti itu. Jadi dua-duanya mesti harus ada sikap yang positif lah. Berarti yang introvert ini mesti dikasih lingkungan yang kuat, Ya, memberikan pengaruh positif. betul ya? sekali. Gitu Pak ya. Ya, Kalau di lingkungan kita sini kan pasti tiap hari ada pujian, Ya, ada doa ya. senang. Senang gitu dengar. Apalagi Pak Freddy kalau nyanyi Pak ya. Betul. Kalau nyanyi betul. Ya, sudah ada pertanyaan rupanya. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaannya. Kita mulai yang pertama dari Karin di Semarang. Shalom Bapak-Bapak. Saya ini tertarik banget sama judulnya. Soalnya saya berjuang keras untuk mendapatkan teman hidup yang takut akan Tuhan. Kok sampai sekarang belum dapat juga Pak? Bagaimana caranya? Ya Pak. Oke. Ya. Gampang itu. Pak Roland. Gampang itu. Ini nyanyi jelas nih. Oh gampang. Untuk mendapatkannya. Oh gampang sekali. Sekarang berjuangnya kemana dia? Oke. Kalau dia berjuangnya di pinggir jalan nggak dapat. Coba dia kalau berjuangnya ke gereja, ke persekutuan, ke tempat-tempat itu, oh gampang dapat. Tapi kan sekarang tidak boleh bertemu Pak. Ya grup apa Oke. yang anak-anak Tuhan tuh loh banyak itu. Atau kalau enggak ya ke I3 aja lo banyak. Nanti Oke. kita hubungi rektor sama teman-teman di situ ya. Bisa. Ya. Atau Pak Dar mau tahu? Iya kan prinsipnya hanya 2 Pak kalau tentang ini ya. Katanya jodoh di tangan Tuhan. Yang pertama mintanya pada Tuhan kan. Oke. Tentu saja dalam iman pribadi, doa pribadi. Tapi yang kedua ya Pak Roland sampaikan tadi ya membangun komunitas. Berelasi dengan sebanyak mungkin orang.
pergaulan yang lebih luas. Dan di sana nanti Tuhan akan tunjukkan lah dari sekian banyak orang itu. Jangan ikut yang lain ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, kita lanjutkan pertanyaan berikut. Wah, ini dari Jawa Tengah semua ini. Bibi dari Yogyakarta. Selamat sore, judul acaranya bikin penasaran. Perjuangan keras yang sampai bagaimana Pak? Supaya saya mendapatkan kebahagiaan di kala suami selingkuh? Wah, bahaya ini. Saya yakin bahwa kebahagiaan Kristen tidak ditentukan oleh keadaan. Tapi bagaimana mendapatkannya? Nah, dari Jogja, Pak Dar tolong dulu Pak. Iya, kebahagiaan Kristen ya ketika kita bersama dengan sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan adalah Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, artinya kita sudah mengalami pertobatan, lahir baru, kita percaya Yesus ada dalam hati kita. Nah, kebersamaan dengan Sang Sumber Bahagia itu akan mengalirkan dengan sendirinya kebahagiaan di dalam hidup kita. Memang agak terlalu sulit kalau kebahagiaan itu diukur dengan hal-hal yang bersifat situasional. Karena kebahagiaan itu lebih kepada kondisi batin, kondisi hati. Nah, itu ditentukan oleh relasinya dengan Tuhan tadi. Jadi kebahagiaannya bukan terletak pada diri sendiri yang berrelasi dengan situasi, tetapi dalam relasinya dengan Tuhan. Bagaimana setiap hari harus membangun intimasi dengan Tuhan, dan juga bagaimana membangun persekutuan dengan sesama. Di sana kebahagiaan alami itu ya, dan ilahi itu akan dirasakan secara pribadi lah. Lalu dilanjutkan Pak, bagaimana dengan suaminya? Ya, betul ini. Pak ini saya punya pengalaman ya. Ada satu seperti begini. Suaminya itu selain peminum, pemabuk, selingkuh, pemain judi, bikin pusing istrinya. Istrinya kerja keras, suaminya nggak jelas. Dia datang ke saya, Pak, saya ceraikan atau apa? Saya bilang jangan. Kalau dia pulang, kamu buka pintu, kasih tidur di kamar. Kalau dia lagi tidur, kamu berdoa, Tuhan saya ampuni dia, Tuhan tolong dia berubah. Memang perlu waktu beberapa bulan dia berjuang begitu. Satu saat suaminya itu antara setengah mabuk dan setengah sadar. Dengar istrinya berdoa begitu. Dia langsung sadar, dia berubah luar biasa. Kadang-kadang ada perjuangan keras. Perjuangan yang tidak mudah memang. Dia bilang, berani gak kamu melangkah ini? Saya bilang, kalau kamu berani, ini agak aneh, tapi kamu berani gak? Bertentangan dengan yang lain. Biasanya digebukin, diusir, disiram air panas. Kalau bisa gak boleh masuk. Ambil palang pintu, dipukul. Enggak, dia bilang, coba kamu berkati. Ampuni dan berkati. Itu saya kira tindakan Kristen. Tuhan juga buat begitu banyak kan. Semua orang yang aneh-aneh itu yang bikin susah disuruh berkati. Tuhan ubah hatinya. Jadi kalau saya gabungkan jawaban dari Pak Dar dan Pak Roland, ya Alkitab kan bilang oleh imanmu suamimu diselamatkan. Iya. Jadi yang pertama kalau dia sudah punya Tuhan, Iya. baru dia bisa lakukan yang Betul. Maka pastikan yang pertama ibu dengan Tuhan, karena Tuhan yang bisa menolong ibu untuk bisa melewati yang sulit ini sehingga bisa melayani suami sebagai seorang yang beriman. Baik, kita lanjutkan dari Nakes Punjul, Depok. Salam Pak, saya melihat bahwa untuk mengatasi pandemi ini pemerintah sudah berjuang keras dan mengeluarkan banyak rupiah. Tapi rakyatnya juga harus berjuang keras. Pertanyaan saya, mengapa banyak orang di negeri ini yang tidak mau berjuang keras melawan pandemi hanya karena rasa? Bosan di rumah, rindu ngumpul bareng, kangen, dan lain-lain. Kalau semua pada punya rasa kayak gitu, perjuangannya di mana? Ya. Bapak, Pak Freddy. Ya, terima kasih Pak Freddy. Memang PPKM ini harus kita artikan juga. Kalau di masyarakat saya Pak, PPKM ini pokoknya pasrah karo merem gitu. Jadi ya berdoa saja gitu kan ya. Pokoknya pasrah karo merem. Jadi berdoa saja gitu untuk mengatasi hal ini. Lalu yang mengapa kok orang akhirnya enggan ya? Karena kan orang lebih cenderung ingin memuaskan kebebasannya. Karena dia punya kehendak dan dia pengen bebas dan sebagainya. Makanya dari di kala
kondisi seperti ini saya pikir nilai-nilai kebangsaan kita harus ditanamkan. Betul. Masyarakat kita itu adalah masyarakat yang dikaruniai cikal bakal gotong royong, Pak. Jadi kalau ada kondisi seperti ini, mari kita bersama-sama Ya. mendukung satu dan lain supaya semua program jalan, sehingga semua terselamatkan dan semua baik untuk semuanya. Saya pikir gotong royong itu perlu digalakkan lagi, Pak. Nah, kalau begitu nanti saya ke Parolan Pak ini mestinya. Iya. Kalau itu masih harus digalakkan, masyarakat ini perlu ada dulu istilahnya orang tua kita manusia sentral. Mesti ada Iya. pemimpin-pemimpin yang menjadi perekat Pak ya. Tentu, tentu. Nah, begini, pemerintah itu berjuang keras karena dia menghargai masyarakatnya. Maka dia berjuang keras. Sementara masyarakat itu tidak menghargai dirinya. Seperti ini, tidak semuanya, sebagian ini yang suka keluar-keluar ini kan, tidak semua kan. Tapi yang keluar-keluar ini memang mereka tidak menghargai dirinya. Sehingga dia tidak menghargai masyarakat, tidak menghargai lingkungannya. Nah, pemerintah sudah berjuang memberikan contoh banyak. Nah, sekarang kita harus menggerakkan seperti itu. Manusia sentral itu harus pada tingkat yang lebih kecil. Apa maksud PPKM yang pemerintah pakai kepada isoter yang tingkat RT RW. Nah, di sini peranan kita orang Kristen di setiap RT RW menjadi contoh harus. Kami di Batu sini coba belajar menjadi contoh. Tempat sekecil ini dengan 1.000 orang, kita ingin menjadi contoh bahwa kami walaupun sekitar 1.000 orang, kami belajar taat. Belajar taat untuk menunjukkan perjuangan keras negara kepada kita juga berjuang keras untuk mendukung negara dalam apa yang diminta. Dan buktinya kita berhasil. Nah ini yang harus, maka manusia sentral itu tidak usah tokoh besar, berpengaruh, tidak usah. Kita aja jadi. Dari rumah, Iya, dari rumah. lingkungan. Iya, cukup kita menunjukkan kita loh mau berjuang keras bersama pemerintah. Itu saya kira itu Tuhan pasti mengubah kehidupan kita. Dan saya pikir sekarang pasti ada juga kelompok orang seperti itu. Kalau boleh saya bilang Pak, kita di sini kan tanda petik belajar 1 tahun dulu kan Pak. Betul. Setelah kita disiplin baru kita buka. Betul. Ya, kalau kita belum disiplin kan mungkin juga kita terima yang lain. Betul. Jadi Kita seperti belajar Tuhan disiplin. sudah siapkan Pak ya. Betul. Nah sekarang saya dihubungi beberapa teman ini dari kemarin saya dihubungi beberapa teman khususnya dari lintas agama. Pak Roland terima kasih tempat Bapak menjadi inspirasi buat kami. Boleh nggak kami belajar apa? Sehingga saya sejak kemarin tuh hampir 1 minggu penuh ini dengan berbagai pihak mereka minta Pak bagaimana kami memotivasi. Oke. Saya kira itu sama-sama. Ya. Saya pikir kalau rasa-rasa ini kalau dikeroyok bisa diatasi lah ini. Iya. Kok rame-rame lah. Rame-rame. Rame lah bisa lah. Baik, terima kasih. Ada wah ini pertanyaan jauh nih dari Fak-Fak Papua Barat dari Nora. Salam Bapak. Ini acara depung judul bagus. Begini Bapak, saya heran. Kenapa saya sudah berjuang keras untuk hidup seperti yang Tuhan Yesus mau. Tapi saya selalu gagal dan jatuh lagi dalam dosa. Yang saya mau tanya nih, saya mau bertanya di sini, bagaimana saya bisa bangkit lagi dan bisa tetap hidup benar? Oh ini dari Nora ini, Mace kah? Kok jatuh bangun ini? Nah, ini bagaimana ini? Padar. Tolong dulu Nora ini dia jatuh bangun ini. Duluan di Fak-Fak banyak gunung, tapi kita guling ini. Jadi pertanyaan bagus Pak. Dia sudah jatuh tapi masih ada bangunnya. Oke, iya betul. Tidak jatuh terus loh. Ada bangunnya. Ya masih ada kesempatan berarti. Selalu dimulai dengan hubungannya dengan Tuhan Yesus. Karena karya salib Tuhan Yesus yang menyelesaikan dosa kita dan sebagainya, menebus kita. Nah, langkah pertama pastilah kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus yang sudah memberi pengampunan dosa itu. Lalu kita membuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu dasarnya, kita dilahirkan baru. Setelah lahir, lalu dilanjutkan dengan disiplin. Nah, disiplin ini memang perlu kerja keras, perjuangan, dan juga konsistensi. Berdoa setiap hari, membaca firman, bersekutu,
bersaksi atau terlibat dalam pelayanan. Itu satu siklus yang terus-menerus dilakukan dalam perjalanan rohani. Pak, boleh seseorang. Pak, saya tambah Pak. Ya, Lahir, lahir, kan masih bayi Pak. masih bayi. Mesti makan makanan yang sehat. Betul, iya. Lalu belajar jalan, Ya. jatuh bangun. Nah ini mungkin baca ini lagi Ya, belajar dalam jalan. proses itu, jatuh toh. bangun. Ya. Bangun lagi, jalan lagi toh. Jalan lagi. Akhirnya bisa jalan, Nah, dia mesti jalan. lalu lari. Lari, nggak jatuh-jatuh lagi. Jatuh lagi. Iya, iya, iya. Begitu Pak ya. Dalam proses itu. Proses itu ya. Saya mau nyanyi untuk dia, Pak. Nah, Jadi kalau dalam perjuangan iman, ingat dua hal ini gitu. Kalau ada dosa datang, jangan menyanyi. Andaikan kau datang kembali gitu. Wah ini jangan bingung gitu. Tapi nyanyikan begini. Pergi saja, kini kau pergi. Kan ku nyatakan pada dunia. Biar semua tahu adanya. Ku milik Kristus semata. Gitu, Pak. Mantap. nanti Nora dari Fak-Fak, kalau mau nomor telepon Bapak tadi itu, Waduh. boleh. Nanti telepon. Supaya dinyanyikan lagi. Supaya dinyanyikan. Diajarin lagu-lagunya. Oke, masih ada pertanyaan. Wah, ini dari Fak-Fak kita pindah ke Wamena. Ini kita ke gunung lebih tinggi nih. Wah ini ada Pace Simon dari Wamena. Apa kabar Kak? Kalau ini sudah malam ini pasti dingin ini. Salam Bapak. Saya lama ikut acara ini. Terima kasih Bapak Dorang. Kerja keras supaya tong nih saya terjemahkan ya, supaya kita ini bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Yang saya mau tanya, bagaimana kita ini harus berjuang supaya bisa hidup menyenangkan hati Tuhan dan bertumbuh dalam tongpung iman. Kita punya iman. Ada lagu Pak Freddy? Ya, tadi aja dulu. Tadi aja. Oh, mikir dulu ya. Oke, sementara mikir lagunya, Pak Roland tolong. Ya, sebetulnya sederhana. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita menyenangkan orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau saya bisa bikin senang orang sekitar kita, apalagi orang yang tidak seiman, orang yang berbeda dalam banyak hal, saya bisa membuat dia senang. Maka itu sebetulnya ekspresi. Kasihlah Tuhan arahmu, seperti itu juga kasihlah pada sama manusia. Kalau kita mau bilang saya mengasihi Tuhan, tapi saya nggak pernah bikin senang itu, nggak bisa. Kayaknya saya jadi ingat nih Ya, perkataan orang tua kita. betul. Bikin senang orang, Iya. Tuhan dimuliakan, kita Kita diberkati. Kita diberkati. Diberkati. Ya. Bagaimana kita membuat orang demikian? Itulah bukti itu. Ya. Sudah ada lagunya Pak? Masih belum. Oh, belum tercipta. Ya, jadi seperti demikian tadi jawabannya. Kita balik ke Jawa, kita ke Bekasi, Ibu Neni. Selamat sore Pak, saya frustrasi sekali. Oh ini pasti ada lagu nih. Frustrasi sekali karena sudah berjuang keras untuk hidup pas-pasan, untuk jujur. Tapi malah sekarang suami sudah di PHK, terus dihantam COVID. Sebenarnya Tuhan maunya apa? Ya, padahal Tuhan mau apa ini? Ya, situasi sulit selalu memunculkan pertanyaan itu Pak ya. Sebagai orang beriman ya pertanyaannya Tuhan maunya apa gitu. Ya. Tapi juga jawaban yang paling umum sudah disampaikan itu. Yang pasti itu Tuhan pasti punya tujuan. Pasti Tuhan punya mau. Karena di dalam setiap peristiwa apapun dalam kehidupan manusia tetap dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan mengarahkan setiap peristiwa dan setiap sejarah itu kepada tujuannya Tuhan. Nah memang yang menjadi kesulitan pada faktanya ialah ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan itu, seperti digambarkan dalam Alkitab itu memang sedang memasuki menuruni lembah kekelaman ya. Di sana lembah Baka. Situasinya sedang sulit. Tetapi ketika ditemukan sebuah celah kecil yang memancarkan cahaya dari luar sana, maka lembah Baka yang gelap itu akan melihat cahaya kecil itu, lalu Tuhan menuntun memasuki lorong itu sehingga akhirnya dia keluar dari kesulitan itu. Memang yang diperlukan di sini ialah kesabaran, ketekunan, dan terus kebergantungan kepada Tuhan. Nanti step by step ya akan ditunjukkan oleh Tuhan. Memang Tuhan tidak selalu sama menuntun setiap orang dengan kondisinya masing-masing. Tetapi iman selalu akan menjadi penolong bagi kita.
di tengah situasi yang sulit. Kadang doanya kan jangan singkirkan masalah-masalah itu, tapi kuatkanlah saya. Berikan dalam saya kekuatan supaya bisa dalam menghadapi itu. menghadapi itu. Itu juga perlu ya. Ya. Pak Ferdi, mungkin saya ada 2 contoh sederhana. Yang satu di Alkitab ya, ada seorang ibu yang hidupnya amat sangat pas-pasan. Juga terjadi kekeringan dan tidak ada apa-apa. Tapi ketika itu, Tuhan kasih tugas dia lagi untuk memberi makan orang lain. Seorang utusan Tuhan. Ini janda di Sarfat ini Pak. Iya. Anehnya dia taat, dia lakukan. Tuhan ubah segala sesuatu. Juga di tempat ini sebetulnya begitu badai datang, pandemi datang ini, jujur kita dalam kondisi tidak siap. Yang tadi Pak bilang tabungan juga nggak ada Pak. Lembaga dengan kurang lebih 1.000 orang tinggal di sini, nggak ada tabungannya Pak. Bagaimana membuat orang di sini bisa hidup dan makan? Terus tidak bisa keluar semua, terus kok bagaimana caranya bisa makan? Ya. Tapi kita begitu kita menyerahkan, lakukan apa saja, kita lakukan yang terbaik buat Tuhan dan sesama aja. Udah kita nggak lagi pikir, kalau besok, bahkan waktu itu saya putuskan, udahlah kita makan nasi saja, atau beras aja kita masak, dengan garam pun oke lah. Kalau perlu sayur-sayur yang ada di kompleks ini kita potong, kita potong, kita buat sayur, atau kalau enggak nasi sama garam aja. Tapi karena kita lakukan untuk Tuhan sesuatu yang berbeda, nggak tahu Tuhan buka itu jalan, nggak tahu saya rumusnya dari mana itu. Dan buktinya sudah 1,5 tahun lebih ya Pak ya, kita nggak kelaparan loh, nggak kesulitan. Kalau tanya sumber, kita nggak keluar kemana-mana Pak ya, tidak bisa cari sesuatu. Tapi buktinya Tuhan buat. Sebetulnya di sinilah orang Kristen buat saya, pertanyaan Ibu Neni, kita nggak perlu frustrasi. Ya. Tapi kita berserah, kita melihat apa yang kita bisa buat untuk orang lain, dalam keterbatasan kita, disitulah kuncinya. Ya. Tuhan buat sesuatu. Terima kasih Pak Roland, Ya. Pak Dar. Ibu Neni, supaya juga mungkin Ibu Neni perlu tahu, ini bukan hanya Ibu Neni sendiri. Iya. Ada banyak juga yang seperti Ibu. Dan ya, kita doakan nanti dari tempat ini supaya Tuhan berikan kekuatan kepada Ibu melewati situasi ini. Yang pasti semua yang dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Betul. Semua sementara. Betul, betul. Jadi tetap bertahan, berjuang bersama Tuhan. Yang terakhir, Anes dari Tobelo. PPKM 1, PPKM 2, mungkin sampai PPKM 10. Kalau orang Indonesia tidak bertobat, Tuhan akan terus mengizinkan COVID ini. Yang saya mau tanyakan dalam sikon ini, apakah yang dilakukan gereja? Menurut saya gereja-gereja perlu diadakan revival. Oh, sampai situ saja. Oke, yang pertama Pak Anes besok malam ikut ya di channel YPPI Bas Studio Sentosa YPPI Batu ada revival night. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, monggo Pak Dar atau Pak Freddy. Silakan Pak. Pada dulu aja. Senior dulu aja. Nanti beliau bagian nyanyi. Bagian nyanyi, bagian nyanyi untuk revival. Iya. Saya kira yang ditanyakan Bapak atau Ibu Anes ini hal yang mendasar ya, yaitu sikap orang percaya di tengah situasi ini. Kalau memang tidak disiplin, tetap saja ikut maunya sendiri, terus tidak peduli orang lain, tidak mau ikut prokes kesehatan dan sebagainya, yaitu kan sikap sembarangan, sikap sembrono yang tidak diinginkan oleh Tuhan memang. Yang itu harus bertobat itu. Ya harus bertobat menurut Iya. saya pikir usulan revival sudah banyak juga lah sejumlah gereja melakukan hal-hal itu ya. Pendekatan-pendekatan rohani memang sangat penting. Tapi memang gereja menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini memang harus menjadi influencer memang. Terus-menerus menyuarakan ya, minimal dalam lingkupnya sendiri, dalam jemaatnya sendiri supaya PPKM jangan sampai PPKM 10 lah, kepanjangan ya. Kita kan pasti semua ingin secepatnya selesai gitu.
Jadi perlu disiplin yang cukup. Makin disiplin, makin Makin cepat. taat, Iya. makin cepat selesai. Iya, Betul. betul. Itulah sikap gereja. Iya, sikap Itu gereja. sikap Sikap gereja. gereja disiplin. Tidak bertobat, makin kepala batu, PPM 100 kali. Semakin panjang. Ada lagunya Pak Freddy, ini bagian akhir. Iya. Sebagai gereja sebagai institusi harus menjadi suara kenabian Allah untuk mengajak jemaatnya untuk taat kepada pemerintah. Kan kita tetap bilang bahwa pemerintah wakil Allah. Mari kita taati karena pemerintah juga menjadi sarana Allah untuk kesejahteraan orang percaya. Sebagai pribadi kita harus tetap setia kepada Allah gitu. Karena kesetiaan tadi membuahkan hasil yang luar biasa tadi. Betul. Ya. Jadi Tuhan Yesus tetap baik. Ya kan? Kesetiaan ini bukanlah sandiwara. Lah biar orang mau bilang apa lain. Yesus manis lawangi. Iya. Amin. Iya. Iya, itu lagu penutup. Kan dari Tobelo ada ambon-ambonnya tuh ya. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemerintah sebagai wakil Allah patut kita perhatikan semuanya. Kita taati khususnya dalam konteks untuk mencegah pemaparan lebih luas COVID-19. Mari sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah dibebaskan oleh darah Tuhan Yesus. Mari kita menjadi orang-orang terdepan, memberikan contoh yang baik bagaimana mentaati pemerintah, khususnya dalam konteks PPKM di sini. Dan dalam konteks PPKM yang lain, yang mungkin sedang bergumul dengan teman hidup, bergumul dengan persoalan di tengah-tengah keluarga, bergumul dengan pendidikan anak. Perhatikan kalimat ini, jangan menyerah, tetap berserah. Dan kami percaya dari Bukit Zaitun, Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu, Bapak Ibu pasti akan mengalami tangan Tuhan yang hebat itu. Dan Bapak Ibu akan juga bersaksi, sebagaimana beberapa kesaksian yang kami cuplik dalam percakapan sore hari ini, menjadi bagian Bapak Ibu sekalian. Kopinya masih ada? Mari Bapak-Bapak, juga yang di rumah, teguhan terakhir mungkin. Bersama-sama, nikmati kopinya, temukan solusinya. Ya Bapak Ibu di rumah, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Pak Roland, Pak Dar, Pak Freddy, boleh bersama-sama di Coffee Live pada sore hari ini. Kita akan mengakhiri perbincangan kita sore hari ini dan doa penutup oleh Pak Freddy. Tapi sebelum berdoa saya ingatkan Bapak Ibu,
Besok malam, hari Minggu malam jam 7 boleh bergabung bersama kami dalam Revival Night. Supaya kita boleh lagi terus menikmati kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, yang membangunkan iman kita untuk terus bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Pak Freddy, boleh berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembicaraan kami. Kami berdoa supaya apa yang kami bicarakan itu boleh memberkati saudara-saudara kami yang boleh melihat tayangan ini dan bergabung dalam acara ini. Dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau menolong kami untuk tetap bersandar kepada Engkau di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Supaya kami terus memahami, mengerti apa yang kami kerjakan dan itu tetap dalam kehendak Tuhan dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Dan kami berdoa supaya sebagai orang percaya kami menjadi teladan untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada pemerintah, sehingga hidup kami menjadi berkat, menjadi contoh, sehingga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan dalam acara kita Coffee Live. Tuhan Yesus memberkati.